Dibantu rekord ya? Oke, terima kasih. Nah, itu balik lagi ya ke tadi history tentang tiket promo ini. Semurah-murahnya saya pernah dapatnya 8,5 juta, tapi sebenarnya ada sih tiket yang kayak MH, Air Asia dulu 1 juta, 2 juta kan yang kayak gitu-gitu, cuman emang limited banget gitu. Nah, itu kan low cost carrier, mau bagasi bayar lagi, mau makan bayar lagi, gitu. Nah, kalau untuk Saudi Airlines ini full service, plus juga Garuda dan Solonya, ini belum pernah kejadian nih, segini setahu saya, nggak tahu kalau yang lain ada yang tahu ya harganya lebih murah dari ini. Jadi emang bener kemarin teh harus tanpa mikir sih, check out aja udah gitu kalau selama ada gitu. Terus hotelnya gimana dan lain-lain. Nah, itu kan yang mau kita bahas sekarang, sebenarnya itu bisa belakangan, yang penting prinsip utama kalau mau umroh itu dapat tiketnya dulu murah gitu. Nah, tentang tiket promo ini tuh jadi legal ya dari si Saudi Airlines-nya, memang dia nyediain promo IATA katanya, code share gitu. Code share gitu dengan cuman karena kuota konsepnya promo itu mungkin hanya sekitar berapa persen awal aja yang seat pesawat, satu pesawat itu masih kosong. Begitu dia udah mencapai 50% atau 70%, dia otomatis akan close gitu si promonya. Plus kemarin juga infonya dari petugas maskapai Saudi itu, grup booking yang dari travel-travel belum pada dimasukin ke sistem. Nah, kalau udah dimasukin, otomatis satu pesawat langsung keisi 70%, dan otomatis nggak akan ada promonya. Katanya Senin baru mau masukin, tapi ternyata hari ini belum masukin. Grup travel aja, si promo itu udah nggak ada ya, udah susah gitu. Oke, itu bab pertama tentang tiket promo ini. Yang kedua, mengenai tiket ini jenisnya tiketnya satu kode booking, code share Garuda sama Saudi Airlines. Jadi kita wajib nih berangkat dari Solo. Jadi jangan dari Jakarta ya. Jangan ada teman-teman misalnya udah dapet tiket ini, mulainya dari Jakarta, Solo, Jakarta nggak dipakai. Nah, itu karena satu kode booking, kalau kita nggak datang di Solo untuk ke Jakarta dianggap no show. Nah, kalau no show, tiket belakangnya akan hangus. Jadi disarankan wajib dari Solo, dari Solo untuk orang-orang yang luar Solo berarti harus ke Solo dulu. Nah, itu PR juga nanti kita gimana teknisnya bareng-bareng, apakah naik kereta atau yang dekat pakai mobil atau pakai sewa bus kalau banyak kan yang dari Bandung misalkan. Oke, terus mengenai pulangnya, bisa nggak sih berhenti di Jakarta? Itu kita harus cek dulu baggage-nya true nggak lanjut ke Solo, itu ceknya di Jeddah nanti saat kita mau pulang. Jadi tanya ke petugas di bandara, ini bagasinya terusan sampai ke Solo nggak? Kalau misalkan terusan, kita request gitu, bisa nggak kita jangan di baggage through gitu, di close aja, kita sampai Cengkareng. Kalau misalkan ternyata bisa, alhamdulillah tuh kabur aja, nggak usah lanjut ke Solo gitu. Jadi pulang dari Jakarta. Tapi kalau ternyata memang nggak bagasi lanjutan, ya udah gitu. Tapi harus dipastiin dulu gitu. Tapi kalau ternyata lanjutan, kita udah request nggak bisa, ya udah gitu. Berarti pulangnya harus jalan-jalan ke Solo gitu ya. Terus ini after issued itu harus ngapain? Nah, itu kan banyak pertanyaannya kemarin di grup. Pertama, untuk hotel dulu nih ya, bab hotel. Hotel itu untuk yang tripnya sampai dengan bulan Desember atau Januari itu udah ada price list-nya kalau nggak salah. Bisa cek di booking.com, bisa cek juga di Accor, atau bisa di Agoda. Kalau di Traveloka juga mungkin bisa aja, tapi kalau kami belum pernah pakai Traveloka dan kurang menyarankan pakai Traveloka. Karena kenapa? Karena Traveloka itu konsepnya kan kita bayarnya di awal, tapi bayarnya ke Traveloka gitu. Nah, ternyata dari Traveloka ke hotelnya biasanya mungkin rilisnya ada yang after nginep kita check out mungkin, atau abis check in atau gimana. Intinya si hotel itu nggak langsung dapat payment kita begitu kita bayar ke Traveloka, biasanya gitu. Sedangkan di Arab, kalau ini kasus kemarin waktu last 10 day atau Ramadan kami kan di Madinah sebelum last 10 day, itu mereka meminta payment masuk jauh-jauh sebelumnya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan kayak gitu. Kenapa? Karena peak. Prinsipnya kalau di sana kita udah booking, tapi belum masuk uang, si hotel itu bisa jual ke siapapun. Bahkan yang udah bayar lunas pun dia masih bisa jual ke yang bidding-nya lebih tinggi gitu. Jadi harus hati-hati di situ.
Nah, kenapa kami menyarankan pakai Booking.com atau Accor? Karena kita bisa langsung komunikasi dengan pihak hotel melalui chatnya atau via email kalau di Accor. Kita ada kontak email ke hotelnya. Di situ kita komunikasi, minta payment direct tuh akun rekeningnya Bank Arab di hotel gitu. Pengalaman kami yang sudah alhamdulillah nggak pernah ada reject di saat check-in gitu. Nah, untuk yang Maret, perjalanannya Maret, atau misalkan pun yang di atas Januari belum pada ada harganya, atau udah ada nih harganya tapi mahal, artinya itu harganya belum ada mungkin gitu. Terutama yang Ramadan, biasanya harganya kalau di pack-nya sekarang itu bikin kaget, karena harganya tinggi-tinggi. Ya, tahun kemarin juga gitu, kami buat Ramadan April 2023 ini, kita cek harga hotel di November, Desember aja masih mahal-mahal, bikin kaget, bikin mau nggak jadi isu gitu kan. Nah, padahal nggak usah kaget, itu sih masih harga awal yang mereka, karena hotel bintang 5 pasti dia naruh harga gitu. Kalau hotel bintang 3 ditanya sekarang nggak ada harganya tuh, karena memang belum punya paket, istilahnya belum rilis paketnya. Baik itu dari broker yang ngeblok kamar gitu, belum rilis harga. Memang gitu ya culture-nya di sana gitu, nggak jauh-jauh saya di Bali, kita setahun sebelum udah ada harga dan udah normal gitu ya. Kalau di Arab tuh nggak gitu. Jadi tunggu aja, yang penting kita punya tiket dulu, terus si hotel yang Ramadan tenang aja, mungkin biasanya setelah akhir tahun atau setelah tahun baru, baru ada tuh paket-paket harga dari broker-broker untuk bintang 3, bintang 5 juga udah rilis harganya di website atau di OTA gitu. Nah, terus kalau kita biasanya pakai Booking.com, di situ ada hotel-hotel bintang 4 dan hotel bintang 5. Pilihannya cukup lumayan banyak sih. Kami biasanya pakai Booking.com. Terus kalau Accor ini untuk yang mau bintang 5, dibandingin aja. Misalkan kita mau bintang 5 nih, bandingin di Booking.com berapa, di Accor berapa. Kadang lebih murah di Accor, ada member diskon gitu. Contohnya aku tuh kayak Movenpick, Pullman, dan lain-lain gitu. Terus untuk hotel, kita sebetulnya kalau bayar per jiwa itu, bayar tiket pesawat itu pasti per jiwa, tapi per jiwa juga nggak flat, karena anak-anak itu mungkin lebih murah dari dewasa. Terus bayi cuma 10% gitu tiket mah. Terus visa itu harus per pax atau per jiwa. Harga kakek-kakek sama bayi sama, kalau visa mah dihitungnya per jiwa. Terus kalau handling biasanya dihitung per pax handling tuh. Nah, kalau hotel itu tidak dihitung per pax. Kita bisa aja gitu mensiasati okupansinya. Misalnya kita pesan kamar, misalnya kita berenam, tapi pesan kamar yang cuma 4 bed gitu. Jika itu nyaman menurut teman-teman, bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Atau kita berlima, pesan kamarnya yang triple, lumayan kalau dibanding yang quad, ada selisih sekian misalkan. Kita bisa hitung-hitung aja kayak gitu, bisa banding-bandingin. Kami pernah pakai 5 orang di kamar yang kasurnya 3. Kami pernah ber-13, kasurnya cuma 6 gitu, tapi bawa extra bed sendiri gitu, kasur angin. Terus kadang gini, di Booking.com ataupun di Accor, itu kalau kita search untuk bertiga, muncul tuh opsi kamar quad, muncul juga opsi kamar double pakai extra bed di Booking.com ataupun di Accor ya, kalau buat bertiga. Nah, harga buat berempat dewasa di kamar quad sama harga untuk 3 dewasa di kamar quad itu lebih murah yang 3 dewasa di kamar quad. Nah, kami juga kemarin pakai pergi nih, lumayan dapatnya saving, apalagi kalau di Ramadan kan selisihnya lumayan kali jumlah hari gitu ya. Kita bisa pakai kamar-kamar yang quad, tapi di search-nya pas di awal nge-search itu cuma untuk 3 adult gitu. Harganya lebih murah daripada buat 4 dewasa. Nah, diisinya harus 3, bisa gitu, diisi 4 bahkan 5. Kalau kami kemarin diisi 6 sampai 7 orang, campur dewasanya 4, anak-anak sisanya bertiga gitu. Satu kamar quad yang pesennya untuk 3 adult gitu. Terus ngaruh di mana sih 3 dewasa ini? Di ngaruh kalau kita di paket kamarnya ini ada breakfast, free breakfast. Kalau free breakfast kan bertiga, ya udah makannya gantian aja 3 dewasa. Kan free satu anak sama satu anak masuk ke restoran kayak gitu. Makannya gantian, besok siapain gitu. Nah, tips bayar hotel. Bayar hotel itu kami sarankan bayarnya kalau yang ada di online,
bayar langsung ke pihak hotel ya, jangan kalau bisa sih kalau di peak season itu agak bahaya gitu kalau misalkan kita pakai Traveloka, khawatirnya, eee, kita nyampe sana nggak ada kamar gitu. Akhir tahun termasuk peak season, Ramadan termasuk peak season gitu ya. Jadi kami menyarankan yang aman-aman aja, kita kan umroh mandiri nggak ada yang garansi soalnya di sana kalau tiba-tiba reject, kita harus cari hotel sendiri, on the spot itu udah nggak ada atau kalaupun ada harganya mahal gitu. Terus, itu tips bayar hotel, itu kalau yang ada di online. Tapi kalau misalkan nggak ada nih di online, nggak usah kaget teman-teman. Kita itu banyak banget hotel tuh di sana pilihannya. Ada apartemen, ada hotel bintang 3, bintang 2, yang murah-murah ada. Tapi nggak ada di online, nggak usah kaget. Nanti itu dibantu sama orang-orang yang memprovide hotel-hotel yang nggak ada di online itu. Itu emang ada jaringannya, nanti dibantu sama Intan. Intan kebetulan udah masuk di grup yang isinya para provider hotel dan punya kenalan-kenalan orang-orang yang punya blockingan gitu di sana. Terus bab berikutnya yaitu tentang visa. Nah, kalau hotel itu kan yang buat berangkat sampai Desember udah dari sekarang nih bisa coba hunting. Terus jangan cuma satu, kan booking itu gratis. Nah, booking itu gratis kalau saya kemarin booking untuk di Madinah tanggal sekian sampai tanggal sekian, bisa sampai 3 hotel saya booking. Bisa saya booking 3 hotel, ada Grand Plaza, Badar Makom, Movenpick, di booking.com saya punya 3 bookingan, di Accor saya punya 2 bookingan, kayak gitu. Banyak aja, nggak apa-apa karena masih jauh. Nanti kita kan sambil mikir, kira-kira mana yang bakal dipakai. Udah mendekati, kita harus kontak di 1 bulan sebelum, atau 1,5 bulan, atau 2 bulan sebelum. Kita harus proaktif kontak mereka untuk tanyain payment gitu. Dan setelah payment, setelah submit gitu ya, kita confirm, yang lain kita batalin gitu. Setiap booking itu kita bakal diminta kartu kredit ya buat ngegaranti pesanan, masukin aja, tapi yang nggak ada duitnya, jadi jangan diisi duit dulu. Kalau saya biasanya pakai Genius, yang kan Genius bisa ada yang virtualnya, jangan diisi uang. Nah, biasanya cuman masukin nomor kartu, CVV-nya ngasal itu dia mau kok kalau booking.com gitu. Cuman kalau memang kita ada rencana mau di situ tuh, CVV-nya jangan ngasal. Harus benar karena nanti someday dia kalau misalnya ngedebet payment-nya via ngedebet, otomatis bisa kedebet. Tinggal diisi uangnya. Kalau belum yakin jangan diisi uang gitu. Oh iya, nanti yang nanya saya respon setelah materi ya. Nah, gitu. Jadi payment hotel mau booking.com ataupun di Accor itu ada 2 jenis. Pertama, kita disuruh transfer ke rekening Arab, itu bisa pakai Flip atau pakai Wise atau pakai BCA. Kalau saya pernah pakai transfer ke teller, kena biaya 500 ribuan. Pakai Flip sih yang paling murah. Pernah juga nitip transfer ke temen yang ada di Saudi. Jadi nanti transfernya dari rekening Saudi ke rekening Saudi. Kita dari Indonesianya transfer ke rekening Mandiri dia atau BNI dia gitu. Nanti kalau yang butuh bantuan transfer kayak gitu, bisa hubungin Intan. Nanti pakai rekan Intan yang ada di Jeddah atau di Riyadh untuk bantu transfer. Bisa juga selain transfer, kita tuh akan didebet. Itu ada kok kejadian didebet dari Pullman. Saya pernah di Accor, didebet ternyata. Di booking.com juga ngedebet, ada yang kayak gitu. Oke, itu bab bayar. Sekarang visa ya. Kalau visa itu biasanya paketnya itu dengan bus BRN kalau yang grup ya. Jadi kita udah include dapat bus, udah sama BRN. BRN itu apa sih? Booking Reference Number. Jadi nggak semua hotel, nggak semua bis itu di sana terregistrasi. Nah, kita harus ada formalitas registrasi bayar sekian, gitulah namanya sistem kali ya di sana. Nah, visa ini harganya berapa? Intan mungkin yang lebih jelasin karena Intan yang pegang pervisaan. Visa itu kita baru submitnya paling lama 1,5 bulan dari keberangkatan kita. Paling cepat, iya paling cepat. Paling cepatnya 1,5 bulan, paling telatnya 1 bulan gitu. Kalau 2 bulan gimana? Kelamaan karena validity-nya sebenarnya 3 bulan, tapi kita kelamaan gitu, 2 bulan atau 3 bulan itu kelamaan. Jadi 1,5 bulan sih biasanya. Ya, 1,5 bulan aman ya. Nah, paling telatnya 1 bulan. Kalau dari itu, misalkan cuma seminggu sebelum, aduh mepet, takutnya kita udah bayar segala macam akomodasi, visa nggak terbit kan, itu deg-degan juga gitu. Jadi kita main aman aja di sini, pemain umroh mandiri.
Risiko harus diukur, ditakar, dan kita main safe gitu. Visa bus BRN ya kayak gitu. Kalau buat yang perorangan gimana nih? Kalau yang perorangan kemarin kan dijelasin Intan, dia cuma dapat visa aja, jadi harus nambah sendiri untuk transportnya di sana. PR-nya untuk transport itu bisa online, bisa apa? Bisa on the spot taksi kalau bisa bahasa Arab, bisa naik kereta cepat kayak gitu. Bisa dipesenin mobil. Nah, kalau misalnya cara mesennya aduh bingung, pengen gampang, pesen aja. Kita pernah berangkat cuma berdua untuk umroh mandiri, pakai sedan dikasihnya. Kita mesen ke rekan kami yang di Arab, pesenin taksi dong dari penjemputan di bandara, terus city tour di Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah city tour juga, terus Mekah ke Bandara Jeddah, itu kita pakai sedan kalau berdua, bertiga gitu. Tapi kita pernah juga berlima, kita dikasihnya GMC kayak semacam ya SUV gitu ya, yang 3 baris atau high S kayak gitu. Nah, itu enak sih, private kemana-mana dan itu cepat. Mekah Madinah yang naik bus itu 6 jam, kalau pakai GMC gitu mungkin 3 jam dan ngebut gitu. Supirnya kadang ngebut. Oke. Oh iya, benar ya, Dek. Nah, umroh mandiri itu karakternya bisa macam-macam ya. Buat kita yang pengen benar-benar backpacker, pengen kesana kesini pakai bis transport umum, itu bisa. Mau gaya gitu bisa. Sendiri atau banyakan bisa. Sendiri contohnya Pak Mirza, nanti bisa sharing dengan Pak Mirza. Benar-benar sendiri. Bisa juga dengan gaya seperti kita itu travel. Dari mulai koper diurusin, pas nyampe Bandara Jeddah kita kopernya diurusin porter, terus keluar ada muasasah yang ngurusin orang handling, terus kita dikasih makanan, kedatangan, terus kemudian kita naik bis, pas turun bis koper kita diurusin porter dan orang handling, kita nyampe hotel udah dapet kartu, kita tinggal check in, koper udah langsung ke depan kamar atau di lantai kamar tertentu. Bisa semua kayak gitu, itu tinggal bayar orang handling namanya. Jadi handling itu ada handling bandara, handling bandara itu ngurusin koper, ngurusin muasasah, ngurusin sampai kita naik bis, nah itu handling bandara. Ada lagi handling hotel, dia ngurusin kita dari turun dari bis, ngurusin check-in, sampai kita dapat kunci dan koper ada di lantai tertentu atau di depan kamar kita gitu. Terus orang handling hotel juga itu saat check-in, bisa juga saat check-out, ngurusin kita dari koper ada di depan kamar atau koper, ya bisa koper depan kamar, diturunin nanti sama porter, tapi orang handling yang handle, yang urus, yang organize, sampai masuk ke bis, udah aja kita naik bis. Nanti pulangnya di bandara kepulangan, ada lagi namanya handling bandara kepulangan, dia ngurusin dari koper turun dari bis, koper masuk ke troli, diurusin sama orang-orang porter, tapi yang handle-nya orang handling, organize-nya, sampai check-in ke baggage, kita juga akhirnya dapat tiket. Itu kan kayak pakai travel kayak gitu ya. Kita tinggal jalan aja, bawa paspor dan bawa kabin baggage dan bawa boarding pass, jalan masuk. Nanti jam-jam juga udah diurusin tuh sama orang handling, udah dimasukin ke bagasi gitu. Itu ya terkait handling biasanya berapa rupiahnya, nanti bagian Intan ya. Intan dicatat ya apa aja yang kamu sharing, visa, biayanya, terus handling, plus bus. Saya lanjut ya, mutawif. Nah, kalau pakai travel itu ada yang namanya mutawif. Mutawif itu dia ngedampingin kita selama ibadah, baik itu di Madinah, juga saat umroh, juga saat di Mekah gitu. Kalau kita saat city tour terutama ya, nah sebenarnya kalau kita udah di hotel, kita perlu mutawif nggak sih? Nggak perlu gitu kan, tinggal masuk ke hotel, tinggal tidur. Kalau mau sholat tinggal ke masjid kan udah tahu gate-nya di mana. Nah yang perlu mutawif itu sebenarnya saat city tour. Kenapa? Supaya kita ada yang jelasin ini teh apa, sejarahnya gimana, dan lain-lain. Terus juga saat umroh biasanya kalau yang belum pernah umroh sama sekali, dan di grup tersebut nggak ada yang umroh, tanggal tersebut belum ada yang pernah umroh, boleh tuh sewa mutawif gitu. Dia nanti ngebimbing dari mulai keberangkatan di Madinah, ambil mikot di Bir Ali, terus kemudian memandu untuk talbiyah di bis, ngejelasin tentang tausiah-tausiah di bis, sampai akhirnya nanti check-in dan umroh. Itu pengen mutawif bisa. Ada bayar lagi mutawif itu biayanya, hitungannya gimana nanti di-sharing sama Intan. Intan tuh biaya mutawif per hari berapa kayak gitu kan. Kalau yang grup bareng kami gitu ya, kemarin di April kami juga berangkat. Itu
itu kami nggak pakai mutawif, jadi umroh ya sendiri-sendiri berhubung udah pada pernah gitu ya, jadi kebayang. Tinggal kita punya panduannya adalah buku gitu ya. Buku itu yang jadi panduan, umroh itu gimana tata urutannya, rukunnya, syaratnya gitu-gitu, bacaannya apa gitu. Nggak ada bacaan-bacaan khusus, berarti nggak dibaca, atau yang ada bacaan khusus berarti yang dibaca kayak gitu. Itu ada di buku, nanti kita bisa juga nih ngasih buku tersebut ya ke teman-teman yang ada di grup ini. Terus mutawif itu saat city tour, baik itu di Madinah ataupun di Mekah, kita biasanya pakai supaya bisa ngejelasin tentang sirah Nabawi di sana. Terus pas umroh kalau yang ngerasa udah cukup gitu ya, bisa jalan sendiri itu bisa gitu. Karena umroh kalau udah pernah tinggal jalan sih itu sebenarnya insya Allah mudah gitu, asal kita udah belajar dulu manasik dulu di sini, tahu panduannya. Terus buat perempuan ada namanya mutawifah. Mutawifah itu biasanya kepake buat teman-teman perempuan yang mau ke raudhah. Misalkan bingung nih gimana raudhah, pakai mutawifah buat perempuan supaya ada yang nemenin, ngasih tahu alurnya, jalannya. Cowok juga sama, yang laki-laki pakai mutawif. Kalau kemarin saya pakai mutawif supaya dijelasin, dan yang orang handle tasrehnya di sana, kalau grup itu dapat tasreh raudhah di tanggal tertentu yang sudah ditentukan oleh pihak provider visanya. Kita ngontak orang yang handle tasreh di Masjid Nabawi itu orang Arab. Nah, kita nggak bisa bahasa Arab, jadilah kami sewa mutawif kayak gitu. Begitu juga buat yang perempuan, mutawifah bisa sewa untuk ngobrol bahasa Arab ke yang ngurus tasreh. Yang ngurus tasrehnya orang Arab. Oke, itu terkait mutawifah. Kemudian nanti buat yang teman-teman perlu nih, handling mutawif gitu kan, mau banyakan grup yang jumlahnya puluhan, belasan gitu bisa, mau yang berdua, berlima juga itu bisa gitu. Tinggal nanti biayanya kan kalau banyakan dibagi banyakan, kalau sedikitan baginya sedikitan berarti lebih besar gitu. Terus buat makan gimana nih? Makan itu kalau ikut travel kan biasanya kita makannya ada yang full board gitu ya, 3 kali sehari. Ada juga yang tanpa makan tuh kalau umroh-umroh yang budget gitu. Kalau misalkan kita makan gimana, itu pilihan juga teman-teman, tergantung. Kalau misalnya kita ambil hotel, harga yang tanpa breakfast dengan yang breakfast itu harganya beti, dihitung-hitung ternyata sekali makannya cuma sekian, kita bisa ambil tuh yang udah include breakfast. Breakfast juga biasanya kalau di aplikasi itu cuma pagi doang dapat makannya gitu, jadi cuma sekali, siang sama malamnya belum dapat. Nah, bisa juga kita nggak ambil dari hotel, tapi kalau kita grup banyakan, ada tuh catering service di Arab di sana, ada jasa yang nawarin catering, bisa makan sehari 3 kali. Kalau misalkan banyakan atau kalau misalkan sedang, barang nggak begitu banyakan, bisa aja mereka drop berupa meal box misalkan gitu. Nanti itu Intan yang sharing deh tentang makanan yang catering. Bisa juga kita beli, karena beli di sana porsinya gede kan, kayak tadi di sharing Pak Mirza, beli buat sendiri tapi dikasihnya bisa kenyang berdua kalau gede porsinya, tapi kalau kayak ibu-ibu yang kecil-kecil biasanya berempat aja masih nyisa, nggak habis gitu kemarin. Kalau porsi saya sih kemarin bertiga, kalau lagi lapar banget berdua gitu. Kalau sendiri kenyang banget, dia sampai 2 kali makan. Ya, makan itu bisa beli, terus bisa juga masak nih, terutama yang bawa keluarga, yang durasi umrohnya panjang, pengen hemat, bawa aja alat masak, panci untuk masak atau rice cooker itu bawa aja, nggak apa-apa kok, di koper itu aman. Kami kemarin kirain bakal kena ban apa gimana bawa yang gitu, alhamdulillah enggak. Bahkan kami umroh kemarin April bawa alat packing baju, bolde itu sekitar 600 ribuan, lumayan. Ngelondri sendiri 1000 watt. 1000 watt. Kalau ngelondri di sana mahal banget. Berapa ya Pak ngelondri? 15 sampai 20 real sekilo, berarti sekitar 60.000 sekiloan. Wah, mahal kan, mending bawa alat pengering kalau kemarin biar cepat kering. Tapi kalau buat yang nggak bawa alat pengering ya digantung-gantungin, bawa alat gantungan misalkan. Gitu. Alat masak ya bisa bawa. Beras tuh di sana ada banyak di Bin Dawud, sekitar 19 real, berarti kalau 20 real kali 4.000, 80.000 itu 3 kilo. Itu sekitar itu. Jadi beras sih kita enaknya nanak, karena beli nasi di sana 10 realan itu cuman buat 3 orang sekali makan gitu kan, lebih hemat beli beras, terus kita nanak pakai air. Air banyak banget di sana, beli aja
yang jerigen plastik di Bin Daud, ambil air Zam-Zam gitu, airnya bisa kita nggak usah mikirin biaya minum di sana. Nah, terkait transport nih ya, ada beberapa pilihan. Buat yang grup dapat bis, grup itu berapa orang sih? Harusnya kan 40 ya seat bis itu, atau 35, atau kami kemarin cuma 21 bisa dapat bis, cuman memang harga visanya jadi beda dibanding yang harga visa per pax yang banyakan, kayak gitu. Terus kalau 15 orang mau pakai bis bisa nggak? Bisa, cuman bis gede diisi ber-15 kan enak tuh, bisa tiduran di bis. Cuma harganya berbeda gitu. Karena di sana nggak ada bis kecil, adanya bis gede semua gitu. Nggak ada bis 3/4 gitu di sini, kayak di sana. Gitu. Kalau yang cuma 2 orang bisa pakai sedan, atau sampai 5 orang, 6 orang, 7 orang mungkin masih bisa pakai semacam HiAce atau GMC gitu. Nanti dibandingin aja kalau pakai GMC gitu bersepuluh, 2 GMC dibanding satu bis yang diisi cuma bersepuluh, mana yang lebih hemat, atau kalian mau pakai transport apa gitu ya, bisa gitu. Buat yang cuma dikitan, gimana sih fiturnya, mau ke Kubanya di Madinah, nah, itu pakai taksi aja. Taksi kan bisa online atau juga sewa. Sewanya bisa nanti dibantu sama Intan ke lokal driver yang ada di sana gitu. Oke, kira-kira gitu ya penjelasan dari saya. Nanti dilanjutin sama Intan, bisa kita tanya jawab. Tapi saya ada bonus sedikit nih, ada bonus nih. Ada bonus yang kemarin video ya. Udah masuk belum ya screen sharing saya? Sudah. Udah masuk ya. Nah, ini saya punya video. Kita cuman berangkat berlima nih ya di sini. Kita ngambil paket handling di bandara. Jadi koper kita diurusin kayak gini. Ada suaranya nggak ya? Ada. Ini oh ya, makasih. Ini di Bandara Jeddah, kami cuman berlima diurusin porter. Orang-orang handling pakai batik biru, di porternya pakai kaos biru. Koper kita dimasukin troli, didorongin mereka sampai ke mobil. Nah, ini di sana banyak bis-bis tuh di sana. Kalau kita pakainya ini pakai mobil HiAce. Oke, ini kita dijemput dengan Hyundai H1. Nah, ini mobil yang berlima nih kayak gini. Halo. Koper di belakang. Ya, bagasi di belakang. Oke, terus manfaatnya kita pakai orang handling tuh gini. Kita tiba-tiba di stop sama muasasah atau orang otoritas bandara, ditanyain ini umroh atau bagaimana, ditanyain datanya, dicatat gitu-gitu. Kita kan nggak bisa ngomong bahasa Arab tuh. Orang handling yang pakai masker, dia yang ngomong sama pihak otoritas bandara. Ini supirnya yang pakai kemeja di kiri, dia orang Bangladesh gitu. Supir juga nanti bantuin kita sih ngomong di pemeriksaan. Nanti ada pemeriksaan masuk kota Mekah, dia bantu ngomong lagi. Terus ini koper ya. Kita sarankan nanti koper diseragamin per grup keberangkatan supaya kalau misalnya kita pakai handling kita gampang ngeidentifikasinya di bandara kayak gitu. Ini kehabisan sarung koper jadi kita koper sarung yang lain gitu. Terus dari Madinah ke Mekahnya juga, yang tadi kan Bandara Jeddah nyampe ke Hotel Mekah. Kalau ini Mekah ke Madinah nih, kita juga pakai lagi mobil yang kayak gitu. Nah, ini diturun-turunin sama drivernya, langsung disambut oleh porter yang dari hotel. Kita ngambil aja, porternya minta bantuin, nanti orang handling yang bayar dia. Kita kan udah bayar handling. Orang handlingnya yang ngurusin check-in. Nah, ini koper kita diurusin porter tuh. Porter yang naik-naikin. Terus buat rombongan yang pakai bis, kira-kira kayak gini. Ini bis besar. Bisa banyak kan. Bisnya yang bawahnya itu full buat koper kita ya. Nah, kalau pakai bis itu dari bandara ke hotel, pas kedatangan awas bis. Madinah Mekah pakai bis, city tour di Madinah pakai bis, city tour di Mekah pakai bis, hotel Mekah sampai bandara pakai bis, gitu jadi bis terus. Tapi kalau buat yang nggak dapet bis, visanya visa doang karena perorangan, kita harus nge-arrange sendiri kayak mobil buat dari bandara Jeddah ke hotel atau Mekah Madinahnya juga, nanti city tour kita harus arrange lagi gitu. Terus ini
Kepulangan kita dapat Zam-Zam. Oke, ini Zam-Zam proses disarankan gini ya, dilabeli. namain Ini termasuk barang Zam-Zam. berharga loh di bandara. Kalau yang polosan Dikasih nggak ada label atau ditulisin. tulisan atau apapun, itu bisa dicomot gitu. Jadi makanya kita kasih selotip biru atas bawah ditulisin ubi. Tuh banyak ubi itu apa lagi ya? Umroh bareng Intan. Nah ini kopernya. Ini kita habis tiba di KL. Ini di KL namanya umroh Koper mandiri. sudah. Ada Zam-Zam juga. Nah, ada Caca, Bu E. Satu orang bawa troli mandiri, ini namanya umroh mandiri nih. Kedorong sendiri, gak pakai handling. Oke. Nah ini karena kita transit di KL kemarin pulangnya. Kalau kita sekarang enak, berangkat Jakarta, pulang Jakarta alias Solo gitu. Terus buat yang hotel, ini kalau hotelnya bintang 5 biasanya kita check-in sendiri juga aman sih, nggak perlu di-check-inin sama handling. Kita tinggal check-in aja, ngantri di sini, tunjukin kode booking kita, oh, udah deh dapat kunci gitu. Nah ini kemarin agak ngantri banget gitu kan pas Syawal. Terus ini kepulangan. Pullman Zam-Zam Mekah, kita check out dari hotel Pullman. Let's go, bisnya di seberang. Ini tunnel tempat masuk bis untuk check-in, check-out, drop barang. Nah, ini Jadi check out-nya kita dibantuin troli sama porter untuk sama bis. bagasi. Ada orang pentingnya juga tuh yang pakai peci merah Bagasi itu sudah orang masuk handling. ke dalam. Oke, terus ini tentang city tour dan ini kita kemarin bikin shawl buat barengan yang grup itu disarankan kita punya identitas minimal kayak shawl aja gitu sama name tag. Nah, kalau kemarin pakai shawl supaya kita saat city tour gampang nggak identifikasi mana grup kita. Saat umroh kita pakai ini gampang kelihatan mana yang grup kita kayak gitu. Kalau ke masjid juga buat yang lansia tuh terutama dan anak-anak pakein yang gini supaya kelihatan gitu, ada identitasnya. Terutama name tag. Kita ngasih name tag juga kemarin kita bikin. Ini lagi city tour di Madinah, ada mutawif ya, mutawifnya juga spesial ini. Ustadz Halakoh Nabawi, Ustadz Fauzi. Gitu. Itu lihat ibu-ibu pakai shawl, kita juga punya name tag gitu ya. Ada name tagnya. Jadi kalau mutawifnya dari Ustadz Fauzi, insya Allah kita bisa request tentang sirah Nabawi dan lain-lain kayak gitu. Itu mutawif city tour. Kalau ini mutawif Raudoh nih. Nah ini name tag-nya ya. Ini name tag-nya. Dan memang tidak ada ibadah khusus. Ada data Di sana paspor hanya kita, saja kita ada di data dalam rute hotel ini kita, sekitar ada kurang data lebih 15 makanan menit. kita, gitu. Waktunya kurang lebih 15 menit, tapi nanti antrinya agak lama dan Kita kita mau di ke dalam Raudoh. hanya Kita dapat melaksanakan tasreh nih. ibadah berupa Raudoh kalau pertama grup enak, sholat, tasreh itu sholat sunnah, dia antriannya kayak apa ya, banyak kemudian nanti bypass gitu, berdoa, banyak potongan-potongan, kemudian banyak dan ibadah motong. yang lainnya baik baca musab ataupun berzikir ya. Nah, ini contoh antrian yang tasreh kayak ngantri banget. Banyak dari travel lain kita disatuin sama travel lain. Tuh, kayak ngantri banget, kayak bakal lama gitu ya. Taunya tuh justru begitu kita udah ngumpul, cepet tuh. Tuh, kita jalan, yang lain pada berhenti. Kemarin sih saya ngelihat yang nusuk malah lama gitu. Antrinya padat lama. Tapi kalau yang tasreh ada yang cepet gitu. Tapi mungkin juga yang nusuk cepet. Ini kita sampai masuk ke Raudohnya. Gitu. Jadi enak, cepet sih kalau pakai tasreh, kalau pengalaman kami kemarin. Kami juga udah dapat nusuk, tapi nggak dipakai karena selang sehari doang capek. Oke, nah ini kami di Madinah kemarin berdasarkan hasil survei dan perbandingan, kita makainya hotel ini, Grand Plaza Badr Al Makom, sebelahnya ada Grand Plaza Al Madinah. Ini best price banget, dekat ke pelataran, cuma nyebrang jalan sekali itu udah masjid. Enak, ke gate 25, ke pintu 25, gate 338 yang cewek, nah itu deket banget. Pelataran masjid, cuma nyebrang sekali di Grand Plaza. Ini ada di booking.com, kami bayarnya langsung ke
ke hotel di booking.com. Nah, ini Grand Plaza. Penting juga ya lihat jumlah lift kalau Ramadan. Nah, ini lobbynya Grand Plaza. Yang enak tuh yang Badr Al Makom, jangan yang Al Madinah. Ini lebih enak, lebih sepi. Ini liftnya ada 3 plus 1 lift service yang beroper tuh yang di situ. Terus kita juga jalan-jalan waktu City Tour di Madinah ke Kebun Kurma, kita jangan kayak gitu. Jadi City Tour-nya udah dapat template seperti yang kalau kita ikut travel gitu karena kalau City Tour itu paketannya dari orang sebenarnya dari driver bawanya kemana aja itu ya udah default biasa yang dia bawa. Ini Kebun Kurma kayak gitu. Udah ya kayaknya udah semua yang saya screen sharingnya. Sekarang boleh lanjut. Intan mau pemaparan apa kita buka tanya jawab aja? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita bisa lanjut di sesi tanya jawab aja ya kalau gitu. Makasih. Assalamualaikum. Silakan. Oh iya, udah ada ya. Pertama saya bacain dulu yang di chat ya. Kalau breakfast dari Indah. Kalau breakfast biasanya yang free buat anak umur berapa? Kalau kami sampai balita kemarin masih pede bawa. Di bawah 6 tahun. Rafa kemarin karena 8 dan 9 tahun kita jadiin dia sebagai dewasa gantian gitu. Terus kalau kami sampai Jeddah jam 1 malam mau langsung umroh itu kopernya gimana ya? Apa harus check in hotel dulu? Nah ini jadi gini tipsnya buat yang kita kan nyampe jam 1 malam. Kalau rombongan saya ke Madinah dulu tuh langsung naik bis lagi ke Madinah, sampai di Madinah kan pagi-pagi atau siang. Nah bagaimana buat yang ke Mekah langsung? Berarti kan kalau yang Jeddah lanjut Mekah itu dia harus umroh. Karena masuk Mekah itu harus langsung umroh dan dia harus udah berihram di atas pesawat karena di Yalamlam udah mikot gitu. Terus gimana nih? Nah kemarin juga kita pernah yang langsung ke Jeddah dan umroh, belum jam check-in, koper mah taruh aja di concierge atau check-in aja. Kan belum bisa check-in ya si hotel. Hotel itu baru bisa check-innya jam 2 siang. Terus gimana kopernya? Taruh aja di petugas reservasi atau resepsionis. Pak, kami mau check-in nanti siang, tapi kami mau umroh dulu. Kopernya kami mau nitip di concierge misalkan di bellboy, titipin aja kopernya ke sana. Kasih aja tips gitu bellboy-nya buat nyimpen koper kita. Tapi jangan lupa minta label tag koper ya, supaya kita saat nanti mau check-in kita itu ada tanda terima kopernya dari orang concierge atau dari bellboy. Kalau nggak ada nanti kita repot mana koper kita bisa hilang gitu ya. Lebih gak itu bagasinya apa ya? Oh bagasi kemarin kita repot banget deh kalau misalkan transit Kuala Lumpur itu repot banget, tidak recommended kalau untuk pulangnya, apalagi sebaiknya kalau pulang lanjut langsung Jakarta. Kenapa? Karena kita banyak limitasi dari maskapai Air Asia. Kan dia maskapai berbayar bagasinya gitu. Jadi kita repot harus punya timbangan koper, nimbangin terus. Di Bandung sebelum berangkat nimbangin. Di KL nimbangin lagi. Pulangnya nimbangin lagi. Kayak gitu. Kurang-kurang kita beli bagasi tambahan tuh online di Air Asia gitu. Nah, kita sekarang di FP itu enak 1x2-3 per orang. Sebenarnya ada juga opsi 2x2-3. 2 itu maksudnya 2 koper 1 orangnya gitu. Cara dapat tasreh. Tasreh kalau umroh nggak pakai tasreh. Kalau Raudoh itu nanti dapat tasreh dari visa. Kalau grup dapat dari visa. Kalau yang visanya kehitung perorangan ya berarti harus apply nusuk gitu. Dari Sofa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam udah booking, cuma sampai pas isi data nama tiduran itu masuk ke booking atau hangus ya. Coba dicek aja lagi masih ada nggak. Kalau misalkan masih ada lanjut bayar, berarti masih ada gitu. Tapi kalau misalkan sekarang ternyata nggak bisa lanjut bayar, berarti udah habis mungkin. Kalau nambah ke Taif gimana? Banyak paketan kok nanti yang misalkan teman-teman yang mau ke Taif nanti bisa sewa mobil di sananya, ngeteng lagi itu bisa, atau ngambil paketan tour yang ada di sana untuk ke Taif itu juga ada ya kan? Yang jualan paket Taif doang di sana ada. Maksudnya di sana itu jadi jangan bayangin kalau kita ikut travel itu semua ngurus yang dari sini di Indonesia sampai di Arabnya mereka ngurus, enggak, travel juga ngeteng sebenarnya.
nge-subkon lagi ke pihak-pihak ketiga gitu. Travel beli tiket ke orang maskapai atau ke broker tiket maskapai. Hotel belinya ke broker hotel atau mereka punya kontrak rate dengan hotel kalau yang udah gede. Terus orang handling, mereka juga nge-subkon ke vendor orang handling. Mutawif juga sama ke orang mutawif, mereka nge-subkon ada. Jadi di sana jasa per resource gitu. Per satu bab resource itu mereka ada. Mereka ada yang vendor khusus handling, vendor khusus catering, vendor khusus mutawif gitu ada. Terus itinerary-nya apakah ada referensinya? Referensi untuk itinerary standarnya gini, kita bisa ngelihat itinerary travel, itu paling gampang kayak gitu. Travel biasanya 9 hari, 12 hari, atau kalau Ramadan mungkin 2 minggu gitu ya. Untuk yang rute kita kan Jeddah-Jeddah, kedatangannya Jakarta langsung ke Jeddah, pulangnya juga dari Jeddah. Nah ini pilihannya adalah kita umroh dulu atau Madinah dulu. Atau Mekah full, nggak ke Madinah, itu juga bisa, kan di Jeddah, supaya menghemat biaya bisa, tanpa ke Madinah. Tapi sayang kan kalau nggak ke Madinah gitu. Kalau ke Madinah dulu, berarti dari Jeddah kita langsung naik bis. Dari Madinah kita langsung naik bis, atau kereta cepat, atau transportasi apapun langsung ke Madinah. Kita tanpa harus ihram, tanpa harus mikot gitu ya. Nah di Madinah itu, kita bisa tentukan berapa hari, misalkan mau seminggu di Madinahnya atau misalkan cuma mau 3 hari 4 hari itu bebas, bisa tergantung hotelnya. Kita tinggal pilih aja hotelnya mau berapa hari di sana. Terus agendain 1 hari untuk city tour kalau kita grup gitu ya. Kalau yang cukup dapat bis gitu, dapat bis bisa city tour. Habis itu tentuin habis dari Madinah kita ke Mekah. Ke Mekah itu disarankan berangkatnya pagi-pagi atau siang lah gitu. Kalau nggak peak season mah bisa siang. Atau kalau mau umrohnya malam bisa berangkat sore, terserah itu. Tapi kalau udah musim Ramadan, banyak jalan ditutup, biasanya kita berangkat dari Madinahnya pagi-pagi. Karena kalau kita nyampainya malam-malam masih tarawih atau mulai, kita baru bisa masukin nanti subuh gitu. Malah harus muter-muter di jalan sama bis. Itinerary. Terus itu masuk Mekah ya. Di Mekah kita agendain berapa hari, salah satu harinya kita agendain untuk city tour. Nah, selagi di Madinah, di luar city tour kita ngapain ya? Bolak-balik aja ke masjid gitu, sehari 5 kali. Terus kita juga bisa jalan-jalan di sekitarnya, menikmati kuliner-kuliner Madinah, begitu juga di Mekah, jalan-jalan sekitarnya, explore aja. Kalau kita umroh mandiri gitu kan, bisa jalan sendiri kemana, asal kita tahu patokan. Patokannya jalan dari hotel ke masjid itu patokannya apa, hotel kita patokannya apa, sampai jangan sampai nyasar gitu. Pulangnya ya tinggal dari hotel Mekah ke airport. Atau kalau yang Mekah dulu baru Madinah, dari Madinah berarti pulangnya PR perjalanan ke airport yang mungkin sekitar 6 jaman. Kalau pakai bis berarti harus spare waktunya. Melihat jam terbang. Jam terbang itu kita harus di bandara 4 jam sebelum kalau international flight. Berarti jam terbang misal jam 10 kurang 4 jam, kita jam 6 harus sudah di bandara. Kalau dari Madinah kurangin lagi 8 jam, berarti jam berapa tuh harus berangkat kayak gitu. Mas, saya kalau pesan tiket untuk 3 dewasa 2 anak, tiket Saudi tidak available, tapi kalau langsung pesan 5 dewasa masih bisa. Untuk 2 anak tersebut kalau dipesan tiket dewasa apakah tidak masalah? Gimana ya? Nggak apa-apa ya kayaknya. Tapi harganya harga dewasa. Harganya ikut harga dewasa, kalau anak itu kan ada diskon sedikit. Terus dilihat aja tanggal lahirnya bisa dimasukin nggak kalau dimasukinnya sebagai dewasa. Selama bisa dimasukin tanggal lahir yang sesuai dengan usia anak, ya berarti itu bagus, bisa. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini karena dewasa ada tahun tertentu yang baru dimulai dari tahun tertentu, pilihannya ya itu khawatirnya bermasalah tuh nanti di bandara karena dianggapnya dewasa. Sebenarnya tiket anak itu Iya ya. So. Sebenarnya tiket anak dan bayi itu kalau di online itu kan nggak bisa pesan sendiri, harus sama dewasa pesannya. Tapi mereka tuh bisa di-attach tiketnya lewat Saudianya langsung. Cuma nanti harganya yang nggak tahu dapat berapa gitu. Normalnya kan anak tuh biasanya 80%, terus kalau bayi 10% dari harga dewasa yang kita check off. Masalahnya kan harga dewasa ini kan kita dapatnya promo kan. Nah nanti nggak tahu deh hitungan maskapai itu apakah dia menghitung dari harga promo atau harga tiket normal. Itu kalau masih mau ngotot anak ya gitu tiketnya. Coba aja sih di DOB-nya, date of birth-nya bisa nggak dimasukin sebagai anak gitu. Kalau bisa ya mending tiket dewasa itu kayaknya lebih
secure sih daripada nge-patch ke SP-nya, nanti malah dihitungnya dari tiket normal gitu. Ada lagi? Oke, terus ini tertarik sama trik Intan Mayung yang berlima umrohnya yang di video tadi, mau ngikutin hotel, handling, dan lain-lainnya. Nanti boleh kami minta detailnya, boleh. Ngubungin orang handlingnya, boleh. Trik banyaknya di-share, boleh. Gitu. Harus siap repot ya kalau kayak gitu. Sebenarnya enak ya rasanya tuh kita jadi tahu seluk-beluknya, tapi kadang juga puyeng gitu. Intan ngurusin kemarin grup yang 20 orang aja sampai nggak tidur pas mau kita berangkat dari Madinah ke Makkah umroh. Karena harus urusan sama orang muasasah, janjian ketemuan di Masjid Nabawi, tengah malam pula, belum tidur, subuhnya harus sudah berangkat. Nah, jadi itulah seluk-beluk dan plus minusnya, tapi seru. Iya, ini sebagai info juga ke saya tuh banyak yang minta kontak langsung ke sananya ya. Nah, beberapa ada yang bisa, beberapa yang enggak. Jadi, saya tuh kayak kecemplung di seluk-beluknya umroh. Itu mereka tuh taunya saya teh punya travel, punya PPK, dan saya tuh kebanyakan punya perjanjian gitu. Jadi kayak bisa nih mau apply ke provider. Sebelum apply itu kita ada kayak apa sih kemarin gentleman agreement gitu ya. Ada yang ditandatangan di materai. Ditandatangan di atas materai gitu, dan itu nanti resiko segala macam si jamaah itu teh tanggung jawab saya gitu. Jadi jamaah tuh nggak bisa apply langsung ke mereka karena mereka emang nggak melayanin nggak melayani institusi apa sih customer gitu loh, bukan B2C, mereka tuh B2B, mereka tuh layannya ke travel umroh gitu. Mereka itu sebenarnya adalah pihak-pihak travel lokalnya Saudi. Jadi sistem travel kita tuh di Indonesia, travel Indonesia nih mereka kerjasama sama travel Saudi, travel lokalnya di sana yaitu tadi ya orang-orang itu tadi. Nah, mereka tuh handlingnya grup gitu dan yang sudah berizin gitu. Jadi nggak semuanya bisa saya kasih gitu. Ada yang bisa di-share akan kami share, apa yang nggak bisa di-share nggak bisa kami share gitu. Gitu. Karena memang dari sananya itu B2B sih gitu. Kalau misalkan kalian kontak malah nggak kehubungin, kita juga sebenarnya susah kok ngubungin mereka. Aktifnya itu tengah malam gitu kan, karena mereka jam kerjanya malam-malam kalau di Arab gitu. Tuh, kayak apa siang sih di sini malam. Kemarin ada visa ke saya juga, mereka taunya itu jamaahnya Bu Intan gitu. Jadi apa-apa teh nanti koordinasinya ke saya karena saya ya itu tadi punya kayak gentle agreement gitu sama mereka yang saya juga punya tanda tangan gitu di situ. Kalau ada apa-apa terkait jamaah ini teh penanggung jawabnya tuh saya, karena mereka tuh ada aturan juga dari Saudinya. Kan Indonesia tuh terkenal dengan ilegal itu ya, TKW, TKI gitulah. Nah, karena itu mereka tuh mengetatkan banget kan jamaah dari Indonesia. Historinya pernah kayak gitu. Jadi kalau ada apa si jamaahnya ini, mereka juga ikut kena imbasnya gitu. Nah, mereka makanya nggak mau sembarangan ke personal gitu loh jualnya. Ya, kira-kira begitulah sejarahnya. Oke, selanjutnya landing Jeddah jam 1, mau ke Madinah dulu tapi beda jadwal dari gue. Maksudnya apa ya, mau booking sedan atau Sabtu, mohon infonya. Ya itu bisa pakai Sabko, bisa booking sedan, bisa taksi, kalau ke Madinah kereta cepat juga kalau cuma di Kitan ya. Tapi kalau misalkan grup agak banyakan mending sewa bis. Kalau misalkan kayak family bawa anak biar pengen nyaman pakai sedan gitu. Nanti bandingin aja harganya berapa ya. Biasanya harga itu pas mendekati sih, kalau dari sekarang buat misalkan Ramadan Maret kayaknya belum ada final price dari mereka, ini masih ngawang-ngawang. Biasanya ditanya mereka nggak balas-balas, ntar aja. Biasanya gitu orang Arab. Kan riweuh soalnya mereka memang sih. Kan kalau di sana 20 hari lebih gitu biasanya ngapain aja ya, nggak kelamaan kah? Kalau referensinya dibandingin dengan travel sih memang lebih lama ya, tapi kalau dibandingin dengan duration of stay-nya umroh kan 90 hari, berarti 20 hari per 90 hari, nggak nyampe setengahnya. Jadi ngapain aja di sana, banyakin ini sih, ibadah di masjid gitu. Karena di sana kan kita ngapain lagi ya, rata-rata di masjid terus aja, banyaknya sholat gitu, jajan-jajan kulineran gitu. City tour dapatnya sekali-sekali, Madinah sekali,
Ya, terus Bekas sebenarnya kan. kalau misalnya ada budget mau jalan-jalan tuh sekarang Saudi itu juga lagi ngebuka banget sih wisata kayak Hegra tuh apa sih? Oh iya, sekarang Saudi itu kita Madain Saleh, nggak harus di Madinah Mekah doang ya. Visa umroh itu bisa ke Taif, bisa kok, bisa ke bisa Madain Madain Saleh, bisa ke Saleh. yang jauh-jauh, cuman ya ada tambahan untuk biaya lagi, waktunya. Sekarang Gitu. tuh ada trip Gua Hiro juga yang malam-malam itu. Terus ada trip Jabal-Jabal apa gitu lah. Pokoknya banyak tempat wisata di Jeddah aja tuh sekarang udah dibuka banget jadi kayak tempat, jadi kayak kota wisata itu kalau mau wisata ya. Wisata religi lah judulnya. Ya tergantung sih prioritas masing-masing gimana. Kalau kami biasanya memperbanyak di masjid aja gitu. Terus masjid juga sekarang juga udah open kan, banyak museum-museum yang bisa dikunjungin. Kita bisa belajar di situ gitu. Terus mereka juga bikin halakoh-halakoh gitu lah, bisa ikutan menuntut ilmu di situ gitu. Iya, jadi kalau kami sih biasanya 20 harian lebih ya setiap berangkat ke sana karena memang apalagi di Ramadan gitu ya. 20 hari aja cuman dapatnya 20 hari awal gitu kan. Kalau yang akhir tahun berarti 20 hari lumayan lah ya gitu lama. Insya Allah sih nyamannya di sana, banyak ibadah, sekali sholat juga kan kalau di Haram 100.000 kali ya. 5 kali sehari dikali jumlah harinya 20, udah berapa? Gitu, udah berapa pahalanya, Masya Allah. Terus berikutnya Kang, kalau bayi di bawah 2 tahun. Sebelum bayi ini saya mau screen sharing dulu dikit. Tadi ada yang nanya sedan kan? Ada screen sharing yang ini. Ini sedan nih, yang sebelumnya di video saya adakan pakai berlima GMC. Ini kita cuma berdua sama satu bayi tahun 2019. Ini umroh mandiri juga pas Ramadan. Karena kami cuma bertiga gini, jadi kami sewa sedan. Dari datang dikasih sedan, city tour pakai sedan, Madinah Mekahnya pakai sedan, di Mekah ke Jeddah bandaranya juga pakai sedan. Gitu. Karena kalau nyawa GMC kegedean dan harganya kan lebih mahal. Oke. Lanjut ya, yang tadi bayi. Masih kedengeran nggak ya suaranya? Udah nggak ya? Masih? Oh, masih ya? Oke. Mana ya tadi? Kan kalau bayi di bawah 2 tahun itu harus bayar tiket pesawat juga. Iya, harus bayar tiket pesawat, harganya kalau nggak salah 10% dari harga dewasa. Sama untuk visanya juga berbayar. Visa berbayar sama dengan harga dewasa. Kalau visa mau bayi, mau kakek-kakek, sama semua. Untuk tahu jasa per resortnya apa nanti Intan bisa bantu ngasih kontaknya. Kalau kontak nanti kita akan share yang bisa kami share. Yang tidak bisa kami share berarti harus organize bareng-bareng lewat Intan. Untuk subkon di sana infonya bisa tahu dari manakah? Nah, kalau pengen nyari tahu kita harus gerilya ya. Kalau misalkan ada yang bisa kita share akan kami share. Tapi untuk misalkan kalau saya umroh ya dulu ikut travel, saya sama supir bis ngobrol, sama mutawifnya ngobrol. Jadi punya kenalan-kenalan kayak gitu buat ngebangun nanti kalau someday saya berangkat mandiri kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya, udah tergabung di sini, insya Allah bisa nih nanti kami share. Yang bisa kami share kayak gitu. Share pengalaman bawa balita, Intan. Apa yang di-share ya? Pertanyaannya aja apa? Saya bingung kalau suruh sharing. Maksudnya kalau saya tipe yang ditanya bawa anak mah ya bawa aja gitu. Jadi bawa bayi di perut pernah, bawa bayi yang baru lahir berapa bulan sih kamu? 3 bulan atau 2 bulan gitu. 3 bulan atau 2 bulan masih nenen belum empasi pernah, bawa yang balita juga bawa empasi pernah, bawa balita terakhir kemarin juga bawa 4 gitu. Iya, maksudnya bawa aja sih kayak lillahi ta'ala aja gitu. Terus ibadah sesuaiin sama ritme anak-anak juga, tapi ya anak-anak insya Allah anteng, mudah-mudahan anteng gitu di sana, bisa diakalin kok gitu. Apa yang kira-kira sulit aja yang terbayang, bawa anak repot nih. Nah, kira-kira repotnya di mana? Nah, itu aja yang ditanyain, saya bingung kok di ini. Oke. Ya, gitu. Boleh buat
Ibu Nur ditanyain lagi ya di bawah. Saya lanjut dulu ke Ibu Ika. Ada tips booking hotel buat grup lebih dari 40 pax atau lebih dari 10 kamar. Kalau misalkan ini mau booking online, nggak bisa langsung banyak, Dan ada batas. harganya pasti lebih mahal kalau online. Jadi kalau 10 lebih dari 5 kamar saya sarankan pakai broker aja. Iya, oke. Booking di agen biasanya lebih murah. Gitu. Nanti bisa bandingin ya. Bandingin dulu di online sama bandingin di broker, bisa bandingin. Kecuali hotelnya beda-beda. Nah, itu bisa lebih murah. Misal jamaahnya ini Mbak Ika yang mau bawa 40 jamaah itu ya. Misal dari 40 itu ada sekian keluarga yang mau bintang 5. Terus ada lagi yang mau bintang 3, ada lagi yang mau bintang 4. Nah, kalau mau masing-masing gitu, itu masih bisa di online, nanti booking aja masing-masing. Tapi kalau dalam satu hotel, terus kamar langsung banyakkan gitu, biasanya agak susah sih dapat harga murahnya, malahan lebih mahal, lebih murah di agen. Bisa gini juga kalau misalkan mau bookingnya online di booking.com atau di Accor, butuh 10 kamar, pakai beberapa akun aja. Misalkan Mbak Ika bisa booking, bandingin, ngebooking 1 kamar sama langsung bisa maksimal yang 4 kamar, harganya sama nggak? Kalau sama, ambil langsung 4 kamar. Habis itu pakai akun satunya lagi booking 4 kamar, satunya lagi booking 2 kamar, gitu aja, di split aja bookingnya. Jadi Tapi dapat beberapa kode. siap-siap yang dapat itu lain harganya beda lagi gitu kan, hotel suka rilis harganya beda-beda gini di online kan. Di limit juga kan mereka kamar rilis online-nya. Kalau di booking.com gitu kan nggak langsung bayar, jadi kita bisa booking kok gratis. Di Accor juga bayar langsung kan, jadi bisa booking gratis. Seandainya misalnya kita ada booking 4, yang 2 jadi mahal, tapi kan kita belum bayar, jadi kita bisa analisa lagi deh, intinya gitu. Di split aja kalau mau di online ya, di split, tapi bandingin juga sama yang dari broker hotel, karena mereka fokus ke grup. Kalau broker hotel, harganya juga harga grup, mungkin saja lebih murah, jadi bisa dibandingkan. Biasanya kalau pesan kamarnya banyak, mereka kasih harga lebih murah, kita bargaining bisa lebih tinggi sih ke mereka. Dan biasanya mereka mah harganya udah input sama makan dari hotel, entah full board internasional atau full board Asia gitu. Full board Asia bisa juga catering sebetulnya. Iya, bisa juga catering. Kalau bintang 3 biasanya mereka pakai catering. Oke, selanjutnya Mas, saya salah nulis nama sedikit, hanya 1 huruf aja yang salah. Misal harusnya Fanny jadinya Fanhi. Nah, ini gimana ya? Secara aturan kalau kita buka websitenya, kita disuruh nelpon call center atau datengin kantor Saudi di kota kita. Nah, kami kemarin melakukan yang pertama, nelpon ke call center, disuruh refund. Kaget kan? Wah, disuruh refund tiket promo gitu. Terus anaknya gimana? Harus split kode booking dan ribet lah. Terus bisa juga katanya datang ke kantor Saudi. Akhirnya kami kemarin datang ke kantor Saudi. Datang aja kalau misalkan di Jakarta, datang cari di Jakarta. Di dekatnya di mana aja. Kalau di Bandung di Grand Prianger. Datang ke sana, diceritain kronologisnya gitu. Kemarin dibantu dengan remark, jadi dikasih remark itu, tanda gitulah di sistem mereka bahwa ini namanya harusnya ini kayak gitu. Katanya insya Allah sih kalau yang untuk umroh mah beda-beda nama. Dari pengalaman si dia ya, petugas reservasi, belum pernah ada yang decline atau ditolak karena mau umroh dengan nama yang beda. Dia juga cerita ada namanya Benny, harusnya BENNY, tapi ketulisnya BENI, kan jauh ya sebenarnya. Tapi itu diberangkatin, dirilis karena memang mau umroh gitu. Gitu-gitu sih. Cuman itu kan di bandara kan harus banyak doa kitanya di sini supaya kita di sana nggak tiba-tiba ditolak. Nah, jadi supaya nggak ketolak, usahain juga dengan ikhtiar tambahan, datengin kantor Saudi untuk minta remark. Ya, terus dia juga notif bahwa remark itu sama sekali tidak menggaransi tiket akan dirilis gitu. Nanti tiket dirilis atau enggak itu otoritasnya full ada di petugas airport di waktu kita check-in. Jadi gimana kita kuatkan argumen sama mereka. Cuman kemarin saya juga ngobrol sama teman-teman blog Sitan gitu. Mereka banyak kasus yang kayak gitu, katanya remark sih aman. Nah, lebih amannya lagi kita minta hasil remarknya. Di print gitu. Kemarin kita nggak minta. Karena masnya bilang ini udah by system kok, di sistemnya udah kecatat gitu. Jadi kalau teman-teman mau proses ngerimak nih ke kantor SV, nah sekalian aja minta hasil remarknya, minta tolong di print gitu. Itu simpan nanti di tiket. Request itu ditanyain gitu ya, di check-in. Tapi nanti pas check-in nggak usah bilang kalau
salah nama, salah nulis atau apa gitu, diem Gak- aja. Gak usah Kayak, inisiatif dulu ya katanya. Nggak usah inisiatif dulu, jadi diem aja. Sampai Kalau dia yang nanya. dia nanyain, baru kita berargumen. Ya typo Pak, kemarin salah ketik Ya, tapi gitu. terima kok gitu, coba dicek remarknya gitu. Gitulah pokoknya. Ya banyak yang berdoa juga sih, karena memang kita kan hanya bisa berencana ya. Allah yang nanti menjadikan rencana ini jadi atau tidak, mudah-mudahan diberi kelancaran ya semuanya. Amin. Kang Tan soal nama, kalau namanya kepanjangan gimana ya? Kemarin masukin nama anak gak bisa gitu kalau lengkap. Jadi disingkat cuma inisial huruf awal gitu boleh atau harus dibenerin? Namanya misalkan kalau 4 nggak cukup, masukin first name sama last name aja yang ada di halaman pertama paspor. Misalkan kalau nama anak saya itu Muhammad Halid Asrafa di halaman pertama, terus namanya endorse di halaman kedua. Nah yang kemarin saya masukin, kalau semua kan kepanjangan, sedangkan di Saudi itu kalau saya booking via app Saudi hanya ada first name dan last name. First name saya isi Muhammad, last name-nya Asrafa, kan Muhammad Halid Asrafa terus nama Ayung, bukan terus nama Ayung yang saya masukin, tapi yang Muhammad Halid yang Asrafanya, karena itu di halaman pertama gitu. Biasanya orang buka paspor itu dia cuma halaman pertama gitu. Oke. Kalau masih bisa benerin, kalau nggak bisa ya emang bisa dibenerin di mana ya? Nama itu setahu saya, kata orang maskapai kemarin juga nggak bisa dibenerin sih kalau nama. Kalau disingkat huruf aja itu paling yang umum kayak Muhammad tuh M aja, tapi nggak saranin sih kita. Pokoknya sebisa mungkin nama tuh sama dengan lembar pertama Paspor. paspor. First name dan last name aja gitu. Kalau middle name nggak diisi nggak apa-apa. Ini apa deh? Kalau naik kereta cepat dari Madinah ke Jeddah, apakah itu langsung ke airport Jeddah atau stopnya di Kota Mekah? Nah ini saya nggak tahu. Apa? Kalau naik kereta cepat dari Madinah ke Jeddah, apakah itu langsung ke airport Jeddah atau stop? Oh, langsung di Jeddah Di kok. Jeddah, Langsung di Jeddah, di airport. Cuman sebelah mana stasiunnya itu kita yang belum tahu. Karena Kita belum pernah bawa pakai kereta cepat. Stasiun kereta cepat itu ada Mekah, ada Madinah, Mekah, Jeddah gitu. Jadi mau Madinah ke Mekah bisa, Madinah ke Jeddah berarti nanti juga bisa gitu. Madinahnya di kota, Mekahnya di kota, Jeddahnya di airport. Oke, terus Mas minta step-step pesan kereta cepat itu ada websitenya, ada aplikasinya hhr.sa gitu kalau nggak salah. Ada di Google HHRSA gitu, coba diklik nanti ada linknya. Gagal terusnya kenapa? Apakah butuh nomor HP yang nomor Arab? Enggak juga sih. Biasanya tiket kereta itu bisa dipesan dari mulai kapan? Biasanya berapa? Sebulan? Biasanya early bird-nya 2 bulan sebelum kalau tiket kereta cepat. Kemarin tuh ini Mirza nih nggak ikutan ya. Nanti kita undang Mirza khusus deh. Dia pakai kereta cepat tuh Madinah Makkah kemarin ngejapri ke saya. Deg-degan tuh dia udah masukin data semuanya, udah payment. Nah si tiketnya nggak issued. Akhirnya dia kontak lewat Twitter kalau nggak salah di akunnya HHR, terus dapat deh, alhamdulillah udah issue tiketnya. Selama udah payment sih harusnya udah bisa diusahain dapat sih gitu. Sebenarnya di agen juga ada yang jual tiket-tiket kereta cepat, cuman kalau kita dapat early bird itu lebih murah dapat early bird-nya. Biasanya 2 bulan sebelum early bird-nya. Oke, dari Bu Rahmi, nama di tiket harus sama dengan visa. Tiket, visa itu harus sama dengan paspor. Iya, visa paspor. Kalau tiket itu nanti yang muncul first dan last. Jadi misalkan nama saya kan panjang Muhammad Anggitra Tresna Mayung. Nanti di tiket saya itu cuma Tresna Mayung Muhammad, Anggitanya nggak ada. Sedangkan paspor kan Muhammad Anggitra Tresna Mayung, kayak gitu. Pernah juga nama anak Ayesa Haira Meka Tresna Mayung. Di tiketnya cuma Tresna Mayung A-nya A doang gitu, nggak ada Ayesanya. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi tiket itu cuman gitu doang yang kecetak kalau di boarding pass. Tapi kalau misalkan paspor dan visa harus benar-benar sama gitu. Nah, kalau yang namanya cuman satu, misalkan namanya Intan doang gitu. Nah, nanti dia harus pakai endorse nama jadi Intan Binti. Enggak, emang pakai binti. Enggak ada bintinya. Langsung. Jadi Intan, misalkan nama bapaknya Alexander, jadi Intan Alexander gitu. Jadi 2 nama. Cukup tuh udah ada first name dan last name kayak gitu. Itu tuh nanti satu nama tuh nggak bisanya di visa. Kalau di tiket bisa ya? Di tiket, iya. Tiket kemarin jadi diulang dia double. Kalau ya, mau suara balik ini sebaiknya ini Bu pencet Rahmi datang ke balik ini deh, sini. ke kantor Saudi. Karena sekarang kan udah issued nih tiketnya. Sebaiknya pertama bikin dulu paspor. Gitu. Habis punya paspor, udah ketahuan kan, udah yakin tuh bahwa namanya apa.
Misalkan namanya Intan Alexander, sedangkan di tiket Intan gitu. Nah, datanglah ke kantor Saudi, konsultasikan, Pak, ini bagaimana? Nah, seandainya mereka nggak bisa ngubah sih, hanya paling bantu di remark tadi gitu. Ya, terus jangan bilang kalau pas isu tuh belum punya paspor, bilang aja, saya nggak tahu Pak, ini maksudnya first time sama last time tuh apa gitu. Jadi diisinya sama Intan misalnya gitu. Nego aja gitu, minta di remark. Paling nanti mereka remark lagi sih solusinya. Tapi kalau kemarin kita pas datang ke kantor Saudi, kita emang jujur-jujuran sih sama petugasnya, Pak, ini tuh tiket promo salah ngetik gitu-gitu. Dia ngerti kok sebenarnya dan malah bantuin gitu. Nah, mangga deh kalau misalkan merasa jujur lebih menenangkan, jujur aja. Kemarin belum punya paspor, kita juga ini bayi Pak belum lahir, dia juga ngerti gitu. Jadi dia coba bantuin sesuai case-nya. Soalnya kalau kita nggak jujur malah bingung kan ngomongin ntar. Terus berikutnya, jadi kalau grupnya mau dibantu handling, tinggal kontak Intan ya. Iya, kontak Intan. Oh iya, ini ada yang kelewat, Pak Irfan. Kang, kalau bikin paspor, kan ada tujuan bikin paspor. Itu harus diisi rekomendasi dari Biro Umroh. Gimana ya? Nah, bikin paspor kalau namanya udah 2, nggak perlu pakai rekomendasian. Bikin aja paspor gitu. Kayak mau ke Kuala Lumpur kan nggak apa-apa gitu. Nggak harus pakai Biro Umroh gitu. Tapi Jangan kecuali bilang mau umroh. ya nggak usah bilang mau umroh gitu. Kecuali kalau di paspor namanya cuma 1, terus mau endorse, ada nggak cara tanpa harus bilang paspornya buat umroh? Ada nggak cara? Kalau ada, bisa mungkin begitu, tapi kalau misalnya harus umroh, bilang berarti ada dari biro, ya berarti harus cari nanti untuk surat itu gitu, suratnya dari biro gitu. Nanti kita sambungin sama yang bisa ngeluarin surat gitu. Nembak biasanya atau enggak? Bayar. Kemarin tuh ada yang share di ini kantor imigrasi Jaksel. Mereka enggak seketat itu. Oh. Kita juga waktu itu kan perpanjang paspornya itu di Jaksel ya. Iya, kita paspor di Jaksel tuh pernah elektronik dan gampang sih, cincai gitu. Terus kalau mau semua dibantu, diurusin berarti beli visa. Kalau dia grup, visa udah dapat BIS sama BRN. Terus pengen handle di bandara, di hotel, beli handling. Nanti itu sih harus, kalau grup mah harus barengan ya. Misalnya kita grup ber-30 nih sebisnya. Pada mau pakai handling nggak? Biar nggak ribet. Misalkan semua mau. Berarti kita beli handling. Per orang berapa? Kayak gitu. Bawa balita bisa ikut sholat jamaah di Masjidil Haram Nabawi gitu kan Teh? Bisa. Di Masjidil Haram bisa, kalau di Nabawi nggak bisa di dalam, misalnya di pelataran. Itu aturan Ramadan apa aturan semuanya? Semuanya seterusnya. Oh gitu. Sampai sekarang. Oke. Kecuali bapaknya yang bawa. Kalau bapak yang bawa malah boleh. Jadi begitu teman-teman. Ya, jadi Nabawi itu fatherman, biarkan bapak yang berjuang. Ibu ya gitu. Kalau sama ibu bisanya di pelataran. Tapi kalau pengen masuk ke dalam masjid mesti sama bapaknya. Kemarin saya pernah sebelah saya ada bapak-bapak bawa anak 3, malah bikin ribut kan. Kenapa dibawa bapak-bapak? Oh ternyata emang aturannya dibawa bapak-bapak gitu. Katanya sih karena staffnya yang Ikhwan lebih leluasa, kalau staffnya yang Ahwat dikit kecil. Iya, dikit dan rebutannya banget gitu. Katanya sih begitu. Kalau di Haram bebas ya, balita mau masuk juga, mangga. Berarti kalau hotel lebih terpercaya Booking.com daripada yang lain ya Teh. Kalau pengalaman kami pakainya Booking.com dan Accor sudah pernahnya pakai itu. Selain itu kayak Agoda kami belum pernah karena bingung kalau Agoda nanti harganya itu masih ada biaya tambahan ya. Jadi nggak gitu kayak mahal gitu pas check out teh. Kalau Booking.com kan harga yang muncul itu di check out-nya segitu juga gitu. Jadi ngebandinginnya enak. Jadi tapi kami pakai yang Booking.com. Biasa pakai Agoda tuh ada juga yang di grup Faulin tuh dia langganan pakai Agoda. Oke, aman-aman aja gitu. Terus kalau Traveloka itu orang lokal sana sih biasanya teman-teman kita yang di Saudi mereka mau umroh tuh mereka pesan pakai Traveloka tuh aman-aman aja. Cuman mereka memang tidak di peak season. Kalau mau Traveloka sebenarnya kita nggak saranin sih ya. Tapi kalau memang mau di situ kayaknya jangan di peak season juga deh itu. Khawatirnya nggak dapat kamar. Kemarin ada kan yang pengalaman waktu iktikaf Traveloka terus akhirnya malah menyayat hati lah. Gitu. Oke. Ini berikutnya. Kalau misalnya kita pergi ke Turki nih terus lanjut umroh, apa masih butuh visa buat masuk ke Mekah? Iya, butuh visa. Kalau misalkan cuma transit maksimal 4 hari, itu bisa visa yang beli di Saudia-nya, di tiket Saudia. Tapi kalau lebih dari 4 hari berarti harus visa umroh. Si Turki juga pakai visa beli online.
Mas, kalau saya dapat tiketnya Solo Jeddah, saya domisili Jakarta, apakah saya tetap harus ke Solo? Harus. Iya. Atau bisa langsung nunggu di Jakarta, harus ke Solo ya? Jadi dari Jakartanya aja naik ke Jeddah itu nggak bisa, nanti hangus tiketnya. Dan dianggap Flightnya harus. karena dianggap no show. Kalau dari Solo ke Jakarta yang nggak ada, artinya dianggap no show. Karena ini satu kode booking. Mas, kalau naik kereta cepat tuh handling kopernya gimana? Maksudnya kalau bawa banyak orang gimana? Nah, ini kalau kereta cepat handlingnya gimana? Saya belum pernah ya pengalaman naik kereta cepat Bawa kebanyakan. banyak orangnya berapa? Kalau misalnya dia visanya visa grup, itu kan dapat bus juga. Nah, biasanya kalau travel itu tuh si koper masuk ke bus, nanti ada TL lah gitu. Entah itu TL-nya dia sendiri atau dia pakai orang lain lagi gitu ya, pakai orang mahasiswa sana misalnya jadiin TL. Terus kalau bus lah bawa bagasi doang gitu bisa kayak gitu. Tapi kalau visanya perorangan, bawanya 10 gitu, ya koper bawa masing-masing gitu. Terus kalau nggak salah kereta cepat tuh ada maksimal kopernya juga ya? Ada maksimalnya nggak ya? Nggak tahu, belum tahu. Nanti bisa share ya buat yang udah tahu. Kita belum pernah pakai kereta cepat soalnya nih. Ya gitu sih. Ya lanjut ya. Kalau saya berempat bisa beli handling, bisa. Kami berdua kemarin beli handling juga. Cuman harganya pasti beda ya. Kalau banyakan atau cuma dikitan tuh pasti beda. Gitu. Terus sebenarnya si handling itu tugasnya udah dijelasin. Jadi handling tuh kalau yang hotel mah jelas ya check in, check out gitu. Terus di airport itu tuh utamanya, poin utama banget kita kenapa nggak suka ngambil handling tuh karena di poin muasasah suka ada pemeriksaan muasasah gitu. Tapi katanya kalau Bandara Jeddah Internasional ini lebih leluasa. Kalau misalnya cuman bawa dikitan kurang dari 5 orang gitu mah kayaknya aman-aman aja sih, nggak pakai handling gitu, kayak melenggang aja kayak wisatawan gitu. Karena tuh mereka tugasnya tuh paling cuma nyambut porter gitu ya. Porter kan bagasi kita bisa sendiri, kecuali kita bawa grup nih banyakan 40 orang ya, mau nggak mau pakai handling tuh akan lebih memudahkan karena kan koper akan dihandle sama porter. Ya, harus bawa sendiri-sendiri. Terus nanti komunikasi ke bisnya karena bis tuh kita dapatnya random ya, sopirnya tuh nggak bisa jadi bukan orang Indonesia gitu, orang mana. Nah itu yang komunikasi sih handlingnya gitu, kita tinggal tahu naik aja gitu. Terus makan biasanya kan jemaah umroh kalau datang dikasih makan kan, entah itu abaik atau yang makan nasi box yang gitu-gitu itu disiapin sama tim handling yang gitu-gitulah. Terus snack gitu-gitu kita bisa request juga kayak gitu. Terus nanti pas pulangnya pun juga zam-zam gitu kan udah dihandle sama tim handling, kita tinggal tahu pokoknya udah punya zam-zam, kita turun dari bus, koper udah dihandle sama mereka, check in aja ke counter check in gitu. Gitu-gitu sih. Kalau jadi tergantung kebutuhan sih segimana. Oke. Kalau pas tawaf bawa anak mungkin ada tips, kalau tawaf bawa anak bawa aja, asalkan umrohnya sebisa mungkin jangan malam supaya mereka masih melek. Kalau malam mereka tidur atau menjelang maghrib gitu mereka udah capek, kalau kayak gitu merekanya bisa dibawa bawa, tapi kalau misalkan kantuk siap-siap gendong kayak gitu. Ya. Dan kalau lagi peak itu juga siap-siap gendong sih, kasihan nanti ke pencet. Pas tawaf udah ya. Untuk booking tiket bisa transfer online via banking. Kalau kami biasanya pakai masukin kartu, bisa Jenius atau Bank Jago, BCA, Mandiri gitu. Biasanya sih langsung ke debit. Pertengahan Januari masih peak season sampai 15 Januari ya kalau akhir tahun. Ya, jadi gini ceritanya yang tahun ini tuh kan hotel sempat membludak ya. Sempat kemarin tuh banyak banget cerita jamaah itu mereka udah nyampe sana terlantar, nggak bisa check in lah, apalah gitu ya, permasalahan hotel. Itu berawal dari awal Januari kalau nggak salah, di atas tanggal 10 lah. Itu jamaah membludak banget, udah mulai peaknya di situ, pada biasanya peak high season yang kita sebutnya, biasanya high seasonnya itu dari 15 Desember sampai 15 Januari. Yang kejadian kemarin itu lebih, jadi dari tanggal 10 Desember itu udah orang tuh banyak banget, dan ternyata itu semakin ke sana semakin membludak. Prediksi kan kita sampai 15 Januari
udah normal gitu. Tapi ternyata Januari, Februari, Maret malah makin banyak gitu. Jadi hotel crowded banget gitu. Jadi pertanyaannya masih peak season atau enggak? Jadi siap-siap itu masih termasuk peak season gitu. Jadi saran saya yang berangkat Desember ke sana itu hotel udah dan ambil yang aman-aman aja gitu. Justru kalau kita booking sendiri itu bisa lebih enak ya, kita bisa manage sendiri. Kalau ikut travel atau beli LA gitu ya kan mereka tuh biasanya ambil hotelnya dari agen. Nah, agen ini itu dia ambil dari orang yang punya apa ya? Sih kayak hak sewa gitu, hak sewa kamar di hotel itu gitu. Nah, kadang itu tuh dipermainkan sama hotel gitu. Mereka tuh belum tentu tiba-tiba jadi nggak bisa ngejual atau tiba-tiba harganya naik atau apa kayak gitu-gitu. Hotel tuh emang gitu sih orang Arab tuh agak-agak gitu, agak-agak bikin jantungan. Buka ya kalau bikin travel begitu. Gitu kira-kira. Jadi saran saya malah kalau yang berangkat di peak season gitu amanin dari sekarang. Hotelnya itu bisa dipegang. Berikutnya, kalau mau visa transit Turki, misal berangkat ambil 4 hari, terus balik 4 hari lagi, boleh nggak bayarnya 300 kali 2 berarti ada yang pernah nggak? Nah kemarin kami nanyain ini ke petugas SV di Bandung yang di kantor, nggak bisa kayak gini, hanya boleh salah satu saat berangkat atau saat pulang aja gitu, jadi nggak bisa dua-duanya. Mas, tasre yang keluar atau didapat dari travel itu dapatnya karena kita beli visa atau karena kita beli apa, Mas? Karena kita beli visa, di dalamnya udah ada tasrehnya. Tapi tasreh juga diperjualbelikan gitu, cuman Visanya visa grup tapi kalau visa perorangan nggak akan dapat tasnya. begitu ada yang perjualbelikan tasreh, cuman kita juga nggak punya jaringannya, itu mah jaringan orang-orang punya visa kan dijadiin paketin. Ada sih sebenarnya. Cuman saya tidak sarankan sih karena gini, mereka itu jadi kan kita apply visa nih, sistem visa ya di sistem. Mereka apply visa, mereka masukin nih nomor BRN, terus masukin nomor transport dan segala macam, terus keluarlah tasrehnya gitu. Nah, misalnya dia masukin buat 17 packs gitu. Terus jamaahnya ternyata cuma ada 10, sisa 7 gitu kan. Dia sebar tuh ke orang broker biasanya. Wah, gue punya nih 7 packs sisa Raudoh tanggal sekian gitu. Nah, orang-orang tuh kan pada jualin. Si A bawa 2, si B bawa 3. Nah, itu tuh nggak terkontrol kadang tuh. Jadi, misalnya seatnya cuma 7, tapi dia jamaah yang terkumpul yang mau ikutan ternyata 10 begitu. 3 orang tetap nggak akan bisa masuk karena askar akan ngitung dari packs-nya gitu. Pertama itu. Nah, terus kalau visa perorangan, kenapa dia nggak dapat tasreh? Karena visa perorangan itu biasanya sistemnya di-attack sama grup lain gitu. Jadi kita kayak dimasukin aja, nanti data-data yang lainnya itu ngikut sama data grup lain. Nah, kita kan jalannya beda sama si grup itu. Dan kita juga mungkin nggak masuk kuota grup itu di tasrehnya, makanya kita nggak dapat tasrehnya si Raudoh. Supaya nanti bisa apply-nya di Nusuk. Gitu. Oke, berikutnya tadi mana sih? Kalau untuk sewa mobil, untuk pindah kota atau untuk city tour atau taksi online, apakah ada apps-nya teh? Atau nanti Teh Indah punya kontak jasa pesen taksi ini? Ada online-nya aplikasi Careem, CAREEM. Saya udah share juga di grup kemarin, Careem. Jenny juga bisa. Itu Jenny juga bisa, tapi saya nyoba Jenny nggak bisa masuk. Mungkin karena nomornya harus nomor Arab. Sedangkan kalau saya ke sana biasanya cuma pakai paket roaming Telkomsel gitu. Jadi kalau Careem itu bisa. Kemarin kita nyoba ke rumah sakit dari Mekah pakai Careem, pulang pergi dapat kok, alhamdulillah bisa. Dan pembayarannya bisa cash, bisa debit, masukin kartu. Tapi saran saya jangan pakai kartu, ke debit terus. Saya juga kemarin yang di cancel kok ke debit gitu ya. Mending cash aja gitu. Jadi kalau on the spot taksi ada gitu ya, tapi kita kalau mau tahu patokan harganya, buka dulu Careem dari mana ke mana berapa, misalkan di aplikasi 100, terus kita nego nih ke on the spot, dia mintanya 50, ya udah langsung ambil gitu. Tapi kalau misalkan
mintanya 150, nego lah di 100 atau sekitar itu gitu. Tapi kalau nggak pakai Karim juga, bisa kalau mau simple itu order ke organizer lokal di sana, nanti dibantu sama Intan. Pokoknya mah asal ada budget tuh semua hal jadi bisa ada di sana. Iya. Nggak beda sama di Indonesia gitu. Pokoknya asal ada duit. UUD aja. Ya emang biaya untuk membayar itu. Dan harga jasa di sana jangan heran ya nanti misalnya teman-teman yang bawa grup nih ya, grup lebih dari 10 orang, itu kan koper pasti banyak ya. Jadi butuh handle koper, entah itu porter atau apa. Porter hotel aja kita ngasih tip ya. Terus supir bis kita juga ngasih tip. Nanti supir bis tuh supir bisnya cuma ngedrop kita doang nih ngasih tip. Apalagi kalau supir bisnya ikut, entah itu bantuin handle bagasi atau kalau nanti di pemeriksaan Madinah Mekah, kita kalau dari Madinah ke Mekah, mau masuk ke Mekah, mau keluar Madinah itu ada pemeriksaan, mau masuk ke Mekah ada pemeriksaan. Nanti yang bantu handle itu supir bis ya kita kasih tip juga gitu. Jadi banyak ngetip gitu di sana kalau kitanya mau enak gitu. Dan tip itu mahal. Kalau di sana rates-nya beda sama di sini gitu. Kalau kita di sini mungkin kayak porter tuh ngetip 50.000 cukup. Kalau di sana bisa 50 sampai 100 real, tergantung seberapa banyak bagasi yang dia handle. Gitu-gitu sih. Terus cleaning service juga kadang ngetip gitu. Kalau nggak ditip mereka suka ya gitulah kurang bersemangat. Gitu kira-kira. Ya itu kalau mau ngetip ya sekalian sodakoh di tanah haram sebetulnya gitu. Jadi ngetips itu kemarin kami buat ber-20-an. Porter di Mekah saat check out itu dia minta berapa? 100 50 60. Awalnya kita ngasih 30 kurang katanya. Kasih 50 masih kurang, kasih 60 aja akhirnya gitu. Porter ya. Mereka akan belak-belakan kok. Kalau misalnya kita ngasih tipnya kurang, mereka akan minta diem terus gitu. Sampai mereka oke, gitu. Nah, oke segini dia terima gitu. Kalau dia belum gitu ya berarti kita masih kurang gitu. Jadi tip jasa di sana memang agak mahal, pricey. Ya pokoknya hitung-hitung ya total kemarin tuh buat 20 packs itu bayar tip, bayar handling hotel, check-in, check-out, pindah, terus handling airport, terus makan kedatangan dan kepulangan kita kemarin pakai baik Zam-Zam, terus city tour, mutawif city tour lah, mutawif ini itu tuh maksudnya kayak misalnya kita ke Muassasah gitu kan, kayak kemarin ke Muassasah koordinasi dengan Muassasah, ngomong langsung sama Muassasah tuh saya nggak bisa, jadi saya minta tolong orang yang bahasa Arab gitu, dia tuh sebenarnya statusnya kerjaannya sebagai pembimbing gitu, tapi saya comot aja tolongin dong gua gitu, koordinasiin tentang ini gitu ke Muassasah. Nah, kayak gitu-gitulah. Itu kan saya harus ngetip juga tuh ke mereka. Total tuh sekitar $100 lah per orang tuh jatuhnya gitu. Dibagi jumlah jamaah gitu semua itu kira-kira segitu gitu. Karena itu saya memang kemarin tuh terima beres aja ya. Pokoknya hal-hal yang rumit-rumit tuh saya skip lah. Kasih ke orang lain aja yang ngerjain gitu. Gitu kalau saya. Punten sekitar berapa? $100 per orang. Pas 21 packs kemarin. Ya, tapi kemarin memang kebutuhannya banyak teh. Kalau teteh kan cuma berlima ya sama anak-anak. Beda teh trip bawa grup sama trip sendiri yang cuma berlima itu. Kalau misalnya kayak pemeriksaan muassasah di pintu keluar Madinah dan pintu masuk Mekah. Kalau kita cuma berlima kan kita cuma pakai mobil kecil. Biasanya driver cuman akan minta paspor sama visa kita, bahkan cuman satu orang aja itu dia bisa gitu nge-handle itu. Nah, tapi kalau bus itu beda. Nanti muassasah itu dia akan sampai masuk, meriksain mukanya satu-satu kayak gitu, terus ngecekin manifestnya kayak gitu. Lebih ribet lah gitu. Nah, lebih ribet itu kan konsekuensinya kita juga ngomongnya lebih ribet gitu. Nah, saya mah nggak jago bahasa Arab, jadi serahkan pada ahlinya aja. Jadi dia harus ngetip. Kayak gitu-gitu sih, Teh. Inilah contoh simpel ya. Hal-hal lainnya juga sama, kayak koper juga gitu.
Kalau cuma 5-an kan bisa dihandle sendiri kan koper. Nah, saya mah 20 orang kopernya kemarin ada 30 atau 40 koper. Per orang kopernya hamil. Nah, kayak gitu kan sih harus pakai porter gitu. Kira-kira gitu. Oke. Kalau kurang jelas nanya lagi di bawah ya. Kang tadi bawa mesin pengering, boleh info mereknya, kapasitas berapa liter? Nah ini saya buka Tokopedia, ketik aja Bolde pengering pakaian, nanti muncul Bolde Super Dryer pengering Share pakaian. aja linknya. Susah dia. Nah ini harganya 673.300, 673, 1000 watt. Alhamdulillah sih nggak ngejepret kemarin hotel-hotel di sini. Itu lumayan banget tuh, seharian aja nyala 1000 watt, berarti kita udah nyedot listrik hotel berapa tuh kalau harusnya bayar, tapi kan gratis. Lumayan, kering gitu kan, nggak basah. Jadi kita bisa bawa yang kayak gini. Kalau yang lama. Menurut situs Haramain Railway, berat maksimal buat kereta cepat 25 kilo. Tuh kan ada maksimalnya ada. Penumpang juga dibolehkan bawa 1 tas tangan. Oke. Oke, terima kasih infonya. Kalau kita beli visa umroh perorangan nggak dapat tasreh, iya nggak dapat, jadi pakai nusuk. Play sendiri di aplikasi namanya nusuk di Play Store, ada di Google Play. Jadi kalau selisihnya antara kita mau mandiri sama mau pakai agentur umroh, kira-kira berapa persen? Gini aja, kalau misalkan pakai agentur itu sekarang umroh sekitar 26 sampai 30 juta gitu untuk yang normal ya, bukan yang pakai harga tiket promo ini. Travel dengan harga 26 sampai 30 itu dia biasanya tiket pesawatnya dapat di harga 15 sampai 17,5 juta. Sedangkan kita sekarang dapat 5 juta. Artinya dari tiket aja kita udah saving 12.500.000. Kalau travel itu misal ngambil untung 2,5 juta sampai 5 juta, ambil aja 2,5 juta ya, ambil minimnya. Berarti 2,5 juta itu kita saving kan, plus dengan saving tiket 12,5 juta. Artinya kita udah saving 15 juta loh gitu. Dari perkara untung si travel dan harga tiket yang kemarin kita dapetin promo. Jadi udah saving 15 juta dari harga travel yang kalau dia jual 30 juta. Jadi sisanya kalau misalkan harganya 30 juta kurang 15 juta, itu sisa 15 juta kan. Nah itu cost yang kita siapkan untuk umroh. 5 juta habis buat tiket kan, sisanya ya hotel, mix match sendiri, bisa ngeestimasi sendiri, nanti buka booking.com atau aplikasi OTA. Terus nanti visa udah punya bayangan juga kan, tadi dari Intan sekitar 200-an, $250. Handlingnya berapa, kalau mau pakai handling. Saya kalau kemarin hitung-hitung buat umroh Ramadan kemarin, kita habis 34.700.000 kan kalau nggak salah gitu, ber-13 packs. Udah 24 hari, anak-anak ikut dibagi ya itu. Itu murah di saat yang lain dengan fitur yang kita ketemu sama-sama di hotel, dia tuh udah 50 jutaan ke atas. Dan mereka misalkan kalau kita ketemunya di Mekahnya di Aljiwar, dia sampai Syawal pulang di Aljiwar terus, tapi kita Syawal tanggal 1 pindah ke Pullman 5 hari gitu kan, mereka tetap di situ 50 juta. Kalau kami 34 juta sama-sama ketemu di Aljiwar 10 harinya, Syawalnya kami pindah ke Pullman kayak gitu. Terus kalau mau bandingin sama travel, itu emang benar-benar bandinginnya apple to apple aja. Misalnya kayak kalian mandiri nih, terus fitur-fitur yang diambilnya itu fitur-fitur sultan semua, dibandingin sama travel yang dia pakai bintang 3 gitu. Ya, nggak apple to apple juga. Gitu. Jadi bandingnya harus apple to apple dari durasi, terutama yang ngaruh banget ya, durasi sama akomodasinya. Tadi linknya udah saya share ya di grup WA yang pengering pakaian. Bikin live karena ada agenda. Ya, alhamdulillah aku udah selesai ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih ada orang nggak? 69. Oke, silakan. Masih ada yang mau ditanyain lagi? Nggak, masih ada, open mic aja lah. Open mic boleh, open mic. Oke, giliran Intan ya sampai penutupan. Aku tiduran. Apa beda? Teh kalau soal nama masih aman ya tanpa middle name. Aman insya Allah. Intan dan Kamayung apa bedanya dan kelebihan dan kekurangan kalau kita pakai visa umroh dan visa turis? Nggak ada asuransi kalau visa turis. Kalau visa umroh ada asuransi. Jadi kayak kemarin saya sempat drop terus masuk rumah sakit itu all free.
dari mereka dan pelayanannya yang prima banget. Itulah. Nggak keluar duit sebesar pun ya. Di rumah sakit nggak ada, sayang sekali nggak ada. Asuransi kesehatan ya ini. Udah sih, apalagi? Udah ya? Izin bertanya, boleh nggak nih? Ya, boleh Mangga Teh. Yang tadi soal nama, kan itu udah paling nanti berarti harus ke SV-nya ya, ke kantor SV-nya, yang satu nama Tea. Nah, terus deh kayak gitu untuk penambahan nama di paspor, ada yang tahu nggak kira-kira biayanya kalau misalnya kita pakai jasa berapa ya? Karena rada susah tuh sekarang. Kemarin ada sih yang nembak pakai jasa, itu yang ikut umroh kemarin, yang Mbak Erna, itu dia endorse 1 juta. Kalau nggak salah ya 1 juta. Oh, sekitar 1 juta ya. Lumayan juga ya. Oke, jadi sebetulnya mah itu mah gimana si ininya ya, gimana si imigrasinya ya akhirnya ya. Mau ngasih apa enggak kalau misalnya pas lagi kita ngomong, ya siapa tahu saya nanti mau umroh gitu. Iya, iya sih. Soalnya beberapa kantor. Biasanya sih yang terkenal cincai itu kantor imigrasi Jakarta Selatan gitu. Nah, nggak tahu deh kalau kantor imigrasi lain. Ini saya juga, ya udah deh gitulah, nanti kita ngobrol lagi. Makasih ya. Ya. Oke. Ada rencana umroh iktikaf Ramadan nggak? Udah tadi sudah jawab. Iktikaf Ramadan tahun 2024. Kita udah balik tanggal 20 Ramadan. Ramadan balik. Pengen sih, tapi kita pulang 20 Ramadan ya. Udah beli tiket pulang, tiketnya PP. Ya Allahu alam ya, nanti kalau ternyata Allah izinkan ada kejadian apa yang harus menahan kita, iya. Enggak sih, kalau plan 20 Ramadan udah pulang. Udah ya? Sudah cukup? Ada yang mau nanya lagi? Bisa open mic aja deh yang mau nanya lagi. Udah kok. Oke, dicukupkan aja kayaknya. Nanti lebih lanjut di grup juga, tanya jawab lagi kalau ada yang kurang. Nanti kita bisa open sesi lagi, sharing bareng para sumber lain yang udah pernah umroh berangkat mandiri kayak Mirza. Terus siapa lagi di grup kan banyak yang udah pernah, nanti bisa sharing poin-poin yang kagak ya gitu kan. Ya nanti bisa sharing dari yang udah pernah, selain kami kan banyak tuh di grup yang udah pernah, nanti ada poin-poin apa tuh poin-poin utama yang esensial yang bisa di sharing, tips atau apa, boleh yang lain ya, nggak kita doang, karena yang lain juga jago-jago udah pernah punya pengalaman. Oke. Baiklah, kalau begitu kita tutup ya, oke deh, siap. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya, kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Terima kasih semuanya partisipasinya. Semoga apa yang kita sharing pagi ini bermanfaat, bisa diambil manfaatnya, dan proses ke depannya untuk teman-teman yang udah check out tiket 5 jutaan kemarin dimudahkan sama Allah ya, apapun itu proses ke depannya mudah-mudahan lancar sampai kita tiba di tanah haram. Insya Allah umrohnya mabrur, berkah, mabruroh semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang